Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkia Yunita Anggraini, MPM 205102025 dari Prodi Perbankan Syariah kelas D. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait kajian lingkungan hidup strategis. Kebijakan nasional penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh undang-undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Namun setelah lebih dari 25 tahun diberlakukannya kebijakan tersebut, kualitas tata ruang masih belum memenuhi harapan, bahkan cenderung sebaliknya. Justru yang belakangan ini sedang berlangsung adalah indikasi dengan penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan bahkan makin terlihat secara kasat mata, baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan. Dengan diberlakukannya kebijakan nasional penataan ruang tersebut, maka tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, penegasan sanksi atas pelanggaran tata ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menuntut proses perencanaan tata ruang harus diselenggarakan dengan baik agar penyimpangan pemanfaatan ruang bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata ruang wilayah. Guna membantu mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah, maka kajian lingkungan hidup strategis menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup. Lalu ada masalah, tabel di samping menunjukkan kajian dampak terhadap KRP dan upaya penanggulangan atau pencegahan. Penentuan strategis berdasarkan rumusan alternatif KRP dilakukan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan kegiatan penambangan batu pasir berbasis pembangunan berkelanjutan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Kegiatan penambangan batu pasir di Desa Kedugurang, Kecamatan Gumelar melalui izin usaha pertambangan. Pemberian izin usaha pertambangan batu pasir berdasarkan PP nomor 23 tahun 2010 dilakukan dengan permohonan wilayah. Setiap pihak badan usaha, koperasi, atau persoalan dapat memiliki IUP dengan cara mengajukan permohonan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota sesuai kewenangannya. Permohonan kepada Bupati atau Wali Kota di dalam satu wilayah kabupaten atau kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil. IUP batu pasir diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, dan perseorangan. IUP diberikan melalui 2 tahap, yaitu yang pertama pemberian wilayah izin usaha pertambangan atau WIUP, yang kedua pemberian izin usaha pertambangan atau IUP. Penambangan batu pasir di Desa Kedugurang, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, berpotensi menimbulkan dampak positif dan negatif. Kajian pengelolaan lingkungan hidup pada kawasan tersebut dapat meminimalisasi potensi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif agar konsep pembangunan berkelanjutan dapat terwujud di kawasan tersebut. Lalu ada hubungan kajian lingkungan hidup strategis dengan perbankan. Kajian lingkungan hidup strategis merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang perwujudan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kajian lingkungan hidup strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan rencana atau program.
seperti disebutkan dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dokumen KLHS ditunjukkan untuk memuat kajian antara lain kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan. Lalu ada perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup. Yang ketiga ada kinerja layanan atau jasa ekosistem, dan ada efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, lalu ada tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan yang terakhir ada tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Dengan demikian, pembuatan KLHS menjadi wajib dilakukan oleh pemerintah dan Pemda untuk memastikan agar prinsip pembangunan berkelanjutan integrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan rencana dan program. Pasal 15 ayat 1, penyusunan KLHS pun harus tertuang dalam rencana tata ruang wilayah RT/RW, rencana pembangunan jangka panjang, dan rencana pembangunan jangka menengah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Namun demikian, dalam implementasinya, KLHS belum mampu menjawab persoalan lingkungan. Pembangunan yang dilakukan pun bahkan oleh pemerintah sendiri pun tampak tidak memperhatikan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, penyusunan KLHS selama ini dianggap sebagai pelengkap administrasi semata. Penyusunannya dilakukan untuk menjalankan pemerintah undang-undang tanpa benar-benar menjawab substansi persoalan lingkungan. Lalu ada solusi dari masalah yang tadi, yaitu yang pertama ada bentang alam, rekomendasi perbaikan terhadap aspek bentang alam berdasarkan hasil analisis, yaitu dengan cara melakukan penambangan dengan menerapkan good mining practice. Yang kedua ada air permukaan, rekomendasi perbaikan terhadap aspek air permukaan berdasarkan hasil analisis dengan melakukan mitigasi berupa usaha mengurangi pencemaran dengan jalan antara lain, membuat jembatan sehingga aliran air tidak terputus. Desain jembatan menggunakan tipe jembatan standar. Untuk jembatan akan digunakan konstruksi dari besi yang panjang, bentangnya 5-10 meter. Penggunaan besi ini lebih mudah karena dapat diperoleh atau dibeli luar lokasi. Lalu ada pembuatan kolam pengendapan atau setting pun. Lalu ada membatasi kegiatan penambangan sekitar 500-100 meter dari 50-100 meter dari pinggir sungai agar sungai tidak terganggu oleh aktivitas penambangan. Terus yang ketiga ada tanah air, rekomendasi perbaikan terhadap aspek air tanah berdasarkan hasil analisis, yaitu dengan melakukan mitigasi berupa usaha untuk mengurangi pencemaran dengan jalan antara lain dengan membuat kolam pengendapan. Dalam merancang kolam pengendapan, terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, antara lain ukuran dan bentuk butiran padatan, kecepatan air, persen padatan, dan sebagainya. Hal ini perlu dilakukan agar kolam pengendapan hasil rancangan dapat digunakan secara optimal. Yang keempat ada erosi dan sedimentasi. Rekomendasi perbaikan terhadap aspek erosi dan sedimentasi berdasarkan hasil analisis, yaitu dengan melakukan mitigasi berupa usaha untuk mengurangi terjadinya erosi dan sedimentasi dengan jalan. Antara lain pembuatan sump untuk mengumpulkan air limpasan yang berada di front penambangan sehingga tidak langsung masuk ke dalam badan sungai. Lalu ada pengaturan erosi lebih lanjut pada dinding tambang seperti penanaman cover crop. Lalu ada penanaman vegetasi pada daerah yang paling berpotensi tererosi. Lalu ada infrastruktur jalan angkut, rekomendasi perbaikan terhadap aspek jalan angkut berdasarkan hasil analisis,
yaitu dengan melakukan perbaikan, pelebaran jalan, dan perkerasan jalan. Jalan hauling di lokasi penambangan batu pasir di Desa Kedugurang masih berupa bebatuan yang disusun dan hanya dapat dilalui satu truk. Kondisi ini dapat membahayakan alat angkut maupun pekerja. Seperti halnya jalan angkut di kota, jalan angkut di tambang pun harus dilengkapi penyaliran yang ukurannya memadai. Sistem penyaliran harus mampu menampung air hujan pada kondisi curah hujan yang tinggi dan harus mampu pula mengatasi luncuran partikel-partikel kerikil atau tanah pelapis permukaan jalan yang terseret arus air hujan menuju penyaliran. Terus ada sosial dan budaya. Rekomendasi perbaikan terhadap aspek sosial dan budaya berdasarkan hasil analisis yaitu dengan melakukan mitigasi berupa pendekatan dengan masyarakat sekitar, pengelolaan tambang harus memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar seperti membantu membangun fasilitas pendidikan, olahraga, penyediaan lapangan pekerjaan, dan aspek infrastruktur melalui program CCR, Corporate Social Responsibility. Lalu yang terakhir ada aspek K3. Rekomendasi perbaikan terhadap aspek K3, pekerja berdasarkan hasil analisis adalah melakukan penyediaan alat pelindung diri seperti headset, sepatu self, sumbat kuping atau earplug, kacamata, sarung tangan, masker, melakukan pemantauan dan penyuluhan terhadap pekerja juga dilakukan agar mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja. Dasar hukum pelaksanaan ketiga adalah Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi nomor 555, nomor 26, dan Energi nomor 555 K/26/MPE tahun 1995 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan umum. Objek-objek kunci adalah sebagai berikut: desain buku pada tahap penambangan untuk mendapatkan tingkat keselamatan yang tinggi, pembuatan perjanjian keselamatan kerja dari perusahaan baik untuk tahap persiapan maupun operasional pertambangan. Perjanjian tersebut termasuk persyaratan dan prosedur keselamatan yang akan mengidentifikasi tanggung jawab keselamatan dan pelatihan. Penentuan petugas keselamatan dan pelatihan dilaksanakan pada awal dari mulanya proyek ini. Penilaian monitoring karyawan secara terus-menerus untuk menjamin terpeliharanya kebiasaan-kebiasaan bekerja aman. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.